Bisakah Denny menjelaskan? Di depan kelas saya merasa bingung dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Denny, silakan masuk, deh. Wah, Denny pagi-pagi sudah kesini. Gimana kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Saya sedang tidak baik, Pak. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kabarnya Denny tidak baik? Entahlah, Pak, saya juga merasa sangat bingung dan juga sedih. Olah seperti itu. Saya mengerti perasaan kamu. Tapi bolehkah saya mengetahui penyebab mengapa kamu merasa tidak enak atau bingung atau tidak nyaman seperti saat ini? Ya, Pak, saya rasa juga begitu. Bisakah Denny menjelaskan? Ya, Pak, saya akan jelaskan, tapi mohon dirahasiakan karena ini masalah pribadi saya. Kalau begitu, silahkan dijelaskan tentang perasaan apa yang membuat Denny tidak nyaman. Tenang saja, di sini dijamin kerahasiaannya. Tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Cukup Denny dan saya yang tahu. Jadi gini, Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika harus presentasi di depan kelas di hadapan orang banyak. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup, Pak, dan hidup saya seakan kaku harus berkata apa. Bisakah Denny menjelaskan lebih jelas atau lebih detail tentang perasaan yang Denny alami saat Denny presentasi atau depan umum? Saya merasa gemetar, Pak, dan gugup ketika harus menjawab pertanyaan dari dosen, padahal saya menjawabnya dari depan duduk saya. Itu yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat di depan kelas, Pak. Bisakah Denny memperagakan atau mencontohkan ketika Denny itu merasa gugup di depan umum atau ketika Denny berpresentasi? Bisa, Pak? Coba contohkan. Pak, saya mau tanya. Silahkan. Biasanya apa yang Denny lakukan ketika Denny gugup saat presentasi? Saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu di depan kelas. Apakah dengan cara Denny diam, Denny sudah mengatasi masalah Denny dan merasa nyaman? Tidak, Pak, tapi saya terus berpikir. Mungkin Denny berpikir segala sesuatu itu harus sempurna, tidak ada kesalahan. Apakah benar seperti itu? Iya, Pak, saya memang gitu. Segala sesuatu yang saya kerjakan memang menurut saya harus sempurna. Mungkin itu juga yang membuat saya menjadi seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah kamu itu adalah ketika presentasi di depan umum itu merasa gugup dan Denny ingin tidak gugup lagi saat berpresentasi itu menjawab pertanyaan dosen? Iya, Pak, saya bingung dan tiap hari saya berpikir bagaimana caranya supaya agar saya tidak seperti ini lagi saat bertampil di depan kelas. Ya bagus sekali Denny, karena Denny sudah mendefinisikan masalah Denny dan juga Denny sudah berusaha berpikir untuk mencari solusi Denny sendiri untuk berani presentasi di depan umum dan juga menjawab pertanyaan dosen. Saya masih bingung, Pak. Apa yang membuat Denny merasa bingung?
Saya takut ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen ketika saya salah, saya akan ditertawakan oleh teman-teman di depan kelas, Pak. Apakah Denny sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Pak. Jika mencoba saja belum, lalu bagaimana bisa Denny berpikir negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baiklah, Pak, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya tidak merasa gugup lagi ketika presentasi di depan kelas. Lalu apa rencana Denny selanjutnya sebagai pegangan untuk mengantisipasi agar tidak gugup lagi? Pertama, saya akan belajar dan berlatih tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi agar lebih percaya diri saat tampil di depan kelas. Lalu yang ketiga, saya akan berdoa, Pak, agar bisa menenangkan hati saya ketika presentasi di depan kelas. Bagus, Denny sudah tahu apa yang Denny harus lakukan. Dan sebelum kita mengakhiri diskusi kita nih, konseling ini, apa yang Denny bisa simpulkan dari permasalahan Denny? Saya merasa lebih lega, Pak, dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Saya menjadi lebih percaya diri dan kecemasan saya menurun, dan itu sangat baik bagi saya. Setelah melakukan konseling selama 20 menit, kesimpulannya adalah yang pertama, Denny harus belajar tentang materi yang akan dipresentasikan. Lalu yang kedua, Denny harus berpenampilan rapi agar Denny lebih percaya diri. Lalu yang ketiga, Denny harus berdoa dulu sebelum melakukan presentasi. Apakah Denny akan melakukan hal itu? Ya, Bu. Ya, Pak, saya yakin akan melakukan apa yang Bapak katakan tadi. Baiklah, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, Pak, saya rasa sudah cukup. Bagaimana jika diskusi kita dan konseling kita tutup? Dan saya berterima kasih atas kesediaan Denny. Sama-sama, Pak.